Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengisahkan seorang sahabat Nabi, yaitu Zaid bin Harisah radhiyallahu an. Keluarga Zaid bin Harisah hanyalah keluarga Arab biasa yang ketika itu sedang mengunjungi kerabatnya di kampung kabilah Bani Ma'an, dan Zaid kecil diajak serta. Takdir Allah menghendaki akan mengangkat derajat Zaid setinggi-tingginya, tetapi melalui jalan musibah. Ketika dalam perjalanan, tiba-tiba sekelompok perampok Badui menjarah perkampungan Bani Ma'an tersebut. Harta bendanya dikuras habis, dan sebagian penduduknya ditawan untuk dijual sebagai budak. Termasuk di dalamnya adalah Zaid bin Harisah kecil. Zaid yang masih kecil itu dijual di pasar Ukas di Makkah. Ia dibeli oleh Hakim bin Hizam. Oleh Hakim ia diberikan kepada bibinya, yaitu Khadijah binti Khuwailid, yang tak lain adalah istri Nabi. Dan akhirnya Zaid diberikan kepada Nabi untuk menjadi pelayan Nabi. Walau saat itu Nabi belum diangkat menjadi Rasul, akan tetapi pendidikan yang diperoleh oleh Zaid dari Nabi merupakan pendidikan berbasis akhlak mulia. Didikan berbasis kenabian yang menaikkan derajatnya dan mengantarnya menjadi seorang kelompok sahabat, yaitu As-Sabiqunal Awwalun, kelompok para sahabat yang masuk Islam awal-awal. Ketika ayah Zaid, yaitu Harisah, mendengar kabar bahwa putranya dimiliki oleh seorang keluarga bangsawan Quraisy di Makkah, ayahnya Zaid bergegas mengumpulkan harta semampunya untuk menebus Zaid dari perbudakan. Ayah Zaid mengajak saudaranya untuk menemaninya ke Mekah. Sesampainya di Mekah, ia menemui Nabi dan berkata kepada Nabi, "Wahai Muhammad, kami datang kepada Anda untuk meminta anak kami. Kami mohon Anda bersedia mengembalikannya kepada kami dan menerima uang tebusan yang tidak seberapa ini." Nabi bersabda, "Tidak harus demikian," sabda Nabi. "Biarlah Zaid sendiri yang memilih. Jika Zaid memilih Anda, maka aku Muhammad akan mengembalikannya kepada Anda tanpa tebusan apapun. Akan tetapi jika Zaid memilih kepada saya Muhammad, maka saya tidak bisa menolak orang yang dengan sukarela mengikuti saya." Nabi Muhammad SAW menyuruh seseorang untuk memanggil Zaid. Sementara itu, tampak kegembiraan ayah Zaid dengan penjelasan Nabi. Ia akan memperoleh kembali anaknya tanpa tebusan apapun. Begitu pikir ayah Zaid. Akan tetapi ketika Zaid telah datang, Zaid berkata kepada ayahnya bahwa Zaid lebih memilih mengikuti Nabi. Nabi SAW menjelaskan permintaan ayah Zaid, dan jawaban Zaid tetap sama. Zaid mengetahui bahwa dia adalah ayah dan pamannya, tapi Zaid memilih untuk tetap tinggal bersama Nabi. Mendengar jawaban Zaid ini, ayah dan pamannya terkejut, tetapi Nabi tampak berlinang air mata karena haru dan bersyukur. Beliau memang sangat menyayangi Zaid seperti anaknya sendiri, sehingga bagaimanapun secara manusiawi, beliau akan merasa kehilangan jika Zaid memutuskan untuk kembali kepada keluarganya sendiri. Segera saja Nabi Muhammad SAW membawa Zaid ke Ka'bah, di mana biasanya para pembesar Quraisy berkumpul. Kemudian Nabi berkata dengan lantang, "Saksikanlah oleh kalian semua, mulai hari ini Zaid adalah anakku." Zaid bin Haris menjadi sekelompok pertama pemeluk Islam karena ia tinggal bersama Rasulullah. Zaid begitu disayang oleh Nabi, di samping karena ketinggian akhlaknya sebagai hasil didikan Nabi, kecintaannya kepada Nabi juga begitu besar. Zaid rela menderita dan kesakitan demi keselamatan Muhammad.
Hal ini tampak jelas ketika ia mendampingi beliau Nabi Muhammad menyeru penduduk Thaif untuk memeluk Islam. Ketika Abu Thalib dan Khadijah wafat, tekanan dan siksaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy semakin meningkat. Karena itu, beliau berinisiatif untuk menyeru penduduk Thaif untuk memeluk Islam. Jika berhasil, setidaknya bisa mengurangi dan menghambat tekanan kaum Quraisy. Karena Bani Thaif yang mendiami kota Thaif adalah kabilah yang cukup kuat. Beliau menempuh jarak 90-100 km dengan berjalan kaki, hanya berdua dengan Zaid bin Haris. Selama hari tinggal di Thaif, ternyata tidak ada seorang pun yang menyambut seruan beliau. Bahkan akhirnya mereka mengusir beliau dari Thaif. Tidak cukup itu, mereka mengumpulkan beberapa orang jahat dan para budaknya untuk mengelilingi di sisi kanan dan sisi kiri, kemudian melempari Nabi dan Zaid dengan batu. Akhirnya keduanya terluka parah. Luka mengucur hampir di seluruh bagian tubuh Zaid dan Nabi. Bahkan salah satu urat di atas tumit beliau putus sehingga darah membasahi teropah beliau. Tetapi justru lebih mengkhawatirkan luka pada kaki Nabi daripada luka-luka yang dialaminya. Persoalan belum selesai sampai di situ. Kaum kafir Quraisy dengan pimpinan Abu Jahal ternyata telah bersiap untuk menolak kedatangan Nabi dan Zaid ketika ingin memasuki Mekah, bahkan akan mengusir beliau berdua. Zaid bin Harisah bertanya, "Bagaimana caranya engkau memasuki Makkah ya Rasulullah?" Padahal mereka telah berniat untuk mengusir engkau. "Wahai Zaid," kata Nabi, "sesungguhnya Allah akan menciptakan kelonggaran dan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi ini. Sesungguhnya Allah pasti akan menolong agamanya dan menolong nabinya." Setelah hijrah ke Madinah, Zaid tidak pernah terlewat berjuang bersama Rasul. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan lainnya semua diterjuninya tanpa kenal menyerah. Jika Nabi mengirim satu pasukan sementara beliau Zaid sendiri tidak mengikutinya, pastilah Zaid yang ditunjuk sebagai pemimpinnya. Misalnya perang Al-Jumuh, Al-Toraf, Al-Is, Al-Hismi dan beberapa perang lainnya. Jika pertempuran Nabi tidak mengikutinya, maka Zaidlah yang dipimpin sebagai komandan pasukan untuk memimpin pasukan. Tibalah pertempuran Mu'tah, sebuah pertempuran tidak berimbang antara pasukan Muslim yang hanya 3.000 orang melawan pasukan Romawi dan sekutunya sebanyak 200.000 orang. Pemicu pertempuran ini adalah terbunuhnya utusan Nabi yaitu Bushara Haris bin Umair oleh Syurahbil Amr, pemimpin Balka yang berada di bawah kekuasaan Kaisar Romawi. Pasukan Muslim 3.000 orang saat itu adalah yang terbesar yang pernah dipersiapkan Nabi, dan beliau tidak pernah menyangka bahwa pasukan Romawi yang akan menghadapinya dengan prajurit sebanyak itu. Tetapi seperti memperoleh pandangan ke depan, beliau menunjuk 3 orang sebagai komandan secara berurutan, yaitu Zaid bin Harisah, keduanya adalah Ja'far bin Abi Thalib, dan ketiga adalah Abdullah bin Rawahah. Ketika pasukan tiba di Mu'an, tidak jauh dari Mu'tah, mereka baru memperoleh informasi bahwa pasukan Romawi sebanyak 200.000 orang. Mereka bermusyawarah tentang jalan terbaik, sebab kalau nekat bertempur sama saja dengan terbunuh. Setelah banyak pendapat yang masuk, putusan untuk memberitahukan kepada Nabi jumlah pasukan yang harus dihadapi. Setelah itu terserah petunjuk Nabi. Apakah akan melawan atau menunggu bantuan atau apa nanti terserah kepada Nabi. Akan tetapi pendapat tersebut ditentang oleh komandan lapis 3 yaitu Abdullah bin Rawahah. Menurutnya pertempuran ini adalah karena Allah dan agamanya, bukan karena jumlah pasukan yang dihadapinya. Rasul telah memerintahkan dan tugas mereka melaksanakannya. Apapun hasilnya adalah kebaikan semata, yakni kemenangan atau gugur sebagai syahid. Pendapat Ibnu Rawahah tersebut seolah menyadarkan mereka dan menggelorkan semangat berjihad kaum muslimin tersebut.
bukan semata-mata takut dan bunuh diri. Pertempuran hebat antara 3.000 pasukan melawan 200.000 pasukan sangat mudah diramalkan. Bagaimana kesudahan hasilnya? Dan seperti diramalkan Nabi SAW, Zaid bin Harisah gugur dan luka-luka yang tidak bisa dibayangkan sebagaimana parahnya. Jauh lebih parah daripada luka-luka sepulang dari Taif. Namun demikian tampak tersungging senyum di bibirnya, karena sesungguhnya ia tak sempat melihat dan mengamati medan pertempuran. Kebun-kebun surga dan bidadari yang jelita seolah menyeru untuk segera datang. Sehingga apapun dan siapapun yang menghalangi jalannya, ditebasnya habis dengan pedang dan tombaknya. Dan ia benar-benar telah merasa gembira dan ridho ketika tubuhnya roboh tak bergerak karena luka-luka yang dialaminya, sementara ruhnya terbang tinggi memenuhi panggilan kasih sayang ilahi. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mendengar kisah dari Zaid ini sangat menginspirasi kaum muslimin di masa sekarang agar terus berjuang di jalan Allah. Walaupun tidak seperti zaman dulu berperang, tetapi setidaknya kita harus berperang melawan hawa nafsu, berperang melawan hal-hal yang buruk. Oleh sebab itu, marilah kita semua senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi bagi kita dan menambah keimanan kita untuk selamat di dunia dan di akhirat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.